Selamat pagi pemirsa, selamat pagi Nadia. Gimana perasaannya setelah menonton pertandingan tadi malam Indonesia melawan Laos 3-3? Jujur aja kecewa ya, karena Iya. kita seharusnya bisa menang karena di pertandingan-pertandingan sebelumnya kita selalu menang dibandingkan dengan Laos. Betul. Tapi ya tentunya kita tetap berharap di laga tandang melawan Vietnam nanti Iya. kita bisa menang. Iya, meskipun agak berat ya. Iya. Lawan Vietnam. Oke, baik pemirsa, selain berita utama tadi, sejumlah laporan menarik lainnya juga akan hadir menemani aktivitas pagi Anda. Saya Rizky Hasan. Dan saya Raisa Nadia, berikut seputaran news pagi selengkapnya. Informasi berikutnya pemirsa, Partai Golkar menggelar peringatan hari ulang tahun ke-60 di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat. Presiden Prabowo turut hadir bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Presiden Prabowo bahkan menyumbang suara bernyanyi di atas panggung. Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadiri acara peringatan Hari Ulang Tahun ke-60 Partai Golkar di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Turut hadir Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan Ketua DPR RI Puan Maharani. Namun Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia sempat salah menyebut jabatan Ahmad Muzani dan langsung dikoreksi Presiden Prabowo. Yang saya hormati Wakil Ketua MPR Abang saya, Bang Muzani, terima kasih. Yang juga adalah Sekretaris Jenderal Partai Gerindra. Oh, mohon maaf, Ketua MPR RI. Dalam pidato politiknya, Bahlil mengkritik pelaksanaan Pilkada 2024 yang memiliki ongkos politik tinggi. Menurut Bahlil, Pilkada 2024 bagai Pilkades. Golkar tengah merumuskan sistem politik yang baik untuk rakyat dan negara demi mewujudkan reformasi. Yang hampir suaranya semuanya sama. Kok pilkadanya kosnya tinggi ya? Setelah pilkada, sekarang mulai kita mengatakan saling menyalahkan antara satu dengan yang lain. Ada yang merasa bersih dan yang lain kotor. Ada yang merasa membawa institusi A, institusi B ikut intervensi. Saya ingin mengatakan kepada kita semua di sini, sebagai sesama anak bangsa, Golkar berpandangan tidak untuk kita saling menyalahkan antara satu dengan yang lain. Selain dihadiri Presiden dan Wakil Presiden, HUT ke-60 Partai Golkar juga dihadiri jajaran Kabinet Merah Putih hingga tokoh-tokoh nasional. Namun Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tidak hadir dalam perayaan ini. Sebelum meninggalkan acara, Presiden Prabowo sempat naik ke atas panggung dan turut bernyanyi bersama unsur pimpinan Partai Golkar. Mampir dulu di kota Bogor, saudara jangan lupa dengan saya selalu bersama Golkar. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi, Yudi Permana melaporkan. Dalam sambutannya di HUT ke-60 Partai Golkar, Presiden Prabowo menegaskan seluruh unsur harus tunduk pada hukum, tidak melakukan penyimpangan ataupun tindakan pelanggaran apapun. Prabowo menekankan tidak akan segan-segan menindak siapapun, unsur pemerintahan, partai ataupun pemimpin yang melakukan penyimpangan apalagi korupsi. Jangan karena kau merasa Gerindra, kau berbuat menyimpang, berbuat seenaknya, kau berharap Gerindra akan melindungi kau. Tidak. Ini semua saya sampaikan kepada yang menang-menang, gubernur, wali kota, bupati. Tanya mereka apa yang saya sampaikan waktu mereka menang. Selamat kau menang, jadi pemimpin baik, jangan korupsi. Itu saya sampaikan. Karena kalau kau mengkhianati rakyat, maaf, saya yang akan pertama menindak saudara-saudara sekalian. Itu saya sampaikan ke partai saya. Pemirsa, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menilai perencanaan program makan bergizi gratis perlu dikoreksi karena hanya dianggarkan Rp10.000 per porsi.
Sebagai perempuan Indonesia yang paham kuliner, Megawati menganggap angka tersebut tidak masuk akal. Katanya mau kasih makanan gratis, setuju saya, benar-benar. Tapi apa? Saya dihitung, saya juga tukang masak kok. Ibu saya tuh orang Sumatera, Bengkulu, jadi tradisi. Putri pertama harus pintar masak, alhamdulillah. Oh hitung kan, 10.000 dong. Apalagi sekarang harga naik. Mas Bowo, kalau dengar ini, tolong deh, suruh dihitung lagi. Tepuk tangan dong ibu-ibu. Saya tahu kalau update segala. Ini kemanusiaan tahu. Lah ya, nanti kalau udah makin lama ibu-ibu ini kan udah datang ke saya. Ibu gimana dong cabenya orang ibu sekarang namanya bawang putihnya naik. Gitu loh. Jadi ya gitu, sorry ya mas, saya mesti kritik. Loh, orang saya benar kok, saya suruh ibu-ibu hitung 10.000 dapat tempe. Baru ibu-ibu bilang, lah yopo itu ya, paling tempe. Iyalah, bilang. Sementara itu 37 WNI yang dievakuasi dari Suriah tiba di tanah air melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Mayoritas WNI yang mengikuti evakuasi gelombang pertama tersebut adalah pekerja migran yang bekerja di wilayah konflik dengan status non-prosedural. 37 warga negara Indonesia dari 2 kelompok terbang yang dievakuasi dari Suriah tiba di tanah air melalui Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Kepulangan mereka difasilitasi pemerintah melalui KBRI dan Kementerian Luar Negeri seiring situasi politik dan keamanan di Suriah pasca kemenangan pejuang oposisi. Mayoritas WNI yang tiba pada gelombang pertama evakuasi adalah para pekerja migran yang bekerja di wilayah konflik dengan status non-prosedural. Salah seorang WNI, Eti, yang telah 7 tahun bekerja di Suriah, mengaku tidak bisa makan dan tidur saat rezim Al-Azhar terguling. Serem lah, bisa dibilang serem karena itu perang antara saudara itu pejabat sama pejabat, nggak tahu gimana, pokoknya kita itu benar-benar genting, takut aja. Ya semoga aja PMI yang lain cepat pulang. Oh masih banyak, cuman nggak ketahuan datanya, nggak tahu di mananya kan jarang-jarang majikan ngasih HP. Kemudian untuk gelombang selanjutnya hingga saat ini KBRI Damaskus mencatat ada 96 warga negara kita yang bersedia untuk dievakuasi dan kita sedang mencari upayakan kembali untuk gelombang kedua bisa mengevakuasi ke 96 WNI tersebut. WNI yang tiba di tanah air berasal dari sejumlah daerah yakni Lampung, Jawa Barat, Banten, dan NTB. Adapun jumlah WNI yang tercatat di keimigrasian Suriah adalah 1.162 orang. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara melaporkan. Pemirsa, PT Media Nusantara Citra Tbk meraih penghargaan dalam ajang apresiasi Indeks Integritas Bisnis Lestari 2024. Perusahaan berkode emiten MNCN tersebut dinilai memiliki bisnis yang berkelanjutan, berintegritas tinggi, serta memiliki komitmen terhadap masa depan yang lebih baik. Transparency International Indonesia bekerja sama dengan Tempo Data Science menggelar malam apresiasi Indeks Integritas Bisnis Lestari 2024 di Salihara Art Center, Jakarta Selatan. Ajang ini memberikan penghargaan kepada 100 perusahaan terpilih dari 934 perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia yang telah mencapai standar ESG atau Environmental, Social and Governance dalam menjalankan bisnisnya. Dalam ajang ini, PT Media Nusantara Citra Tbk atau MNCN meraih penghargaan untuk kategori Emerald. MNCN dinilai berkomitmen terhadap tata kelola yang baik, penghormatan terhadap hak asasi manusia dan berbisnis, serta memiliki kesadaran untuk pelestarian alam. Penghargaan ini adalah bukti nyata dari komitmen kami untuk menjadikan integritas dan keberlanjutan sebagai inti dari setiap langkah bisnis kami. Terima kasih kepada Tempo Data Science dari Transparency International Indonesia atas inisiatif yang luar biasa ini. Kedepannya semoga penghargaan ini menginspirasi kita semua untuk terus mendorong praktik bisnis yang lebih transparan dan berkelanjutan.
Penghargaan ini menjadi pemicu bagi PT Media Nusantara Citra Tbk untuk menjadi perusahaan yang berkomitmen untuk terus berkontribusi positif bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Pandu Priyo Aji, iNews melaporkan. Bang Napi sesaat lagi akan menyampaikan berita kriminal. Polisi ikut terlibat dalam pembunuhan. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Muhammad Ferrari terpilih menjadi Man of the Match pada pertandingan Timnas Indonesia kontra Laos. Kapten skuad Garuda tersebut menjadi sosok krusial di laga ini. Muhammad Ferrari dinobatkan sebagai Man of the Match dalam laga kedua grup B Indonesia kontra Laos di Stadion Manahan Solo. Terpilihnya Ferrari sebagai Man of the Match di pertandingan kali ini tak lepas dengan kontribusi menyeluruhnya yang apik. Meski gawang Timnas Indonesia kebobolan 3 gol, namun Ferrari cukup apik melakukan tugasnya sebagai bek tengah. Ia beberapa kali mengisi area-area kosong di lini pertahanan Indonesia. Ia juga mencetak 2 gol bagi Timnas di laga ini. Saya sendiri banyak kekurangan dari individu pemain ya, karena kita bermain home, tentunya kita ingin menang. Karena kita tahu kita banyak pemain muda, tapi ini pengalaman sangat berharga. Apalagi buat saya juga sendiri, ini sangat-sangat berharga buat karir saya, buat kedepannya. Dan hasil 2 gol pun sendiri hari ini tidak cukup bagi saya. Yang kita tahu kita butuh menang sekali lagi untuk bisa melaju ke fase berikutnya. Meski Ferrari kecewa dirinya dan kawan-kawan tak bisa menang di laga kandang, namun ia optimis Timnas bisa menang ke depannya dan melaju ke fase selanjutnya. Hasil imbang Timnas Indonesia melawan Laos dalam Piala AFF membuat supporter kecewa karena dalam pertandingan sebelumnya Timnas Garuda unggul kontra Laos. Berikut laporan Camar Hayenda dan juru kamera Ahmad Putra dari Stadion Manahan Solo. Ya, selamat malam bagaimana dan juga pemirsa, meskipun Indonesia harus bisa menerima hasil imbang dengan Laos, namun semangat dari seluruh simpatisan dan juga supporter untuk skuad Garuda ini masih terus terasa. Dan memang kalau kita bisa lihat tadi, meskipun adanya serangan yang terus dilakukan oleh Indonesia untuk bisa menyerang kembali lini pertahanan dari Laos, terutama untuk babak 1 dan juga babak 2. Di babak 1 tadi kita bisa lihat bahwasanya telah kebobolan gol di menit-menit pertama, yang di menit ke-9 oleh Panyapong. Kita akan langsung berbincang kira-kira seperti apa tanggapan dari supporter Indonesia mengenai hasil hari ini. Selamat malam, dengan Mas siapa, Mas? Dwi, Mas. Oke, Mas Dwi, biasanya kita melihat Indonesia ini berhasil mengalahkan Laos di beberapa pertemuan terakhir, terutama di AFF dan juga di ASEAN Cup. Namun hari ini harus imbang. Apakah sudah terprediksi atau justru ini hasil yang mengagetkan? Lumayan mengagetkan sih, cuman karena ini masih U22 harus selalu dievaluasi ya. Jadi harus ada evaluasi dari Coach Shin terkait mentalitas juga sih. Seperti yang bisa kita lihat bahwasanya kesetiaan masyarakat Indonesia meskipun hasilnya tidak sesuai dengan diharapkan, namun Indonesia masih bisa menyumbang 1 poin dan kita harapkan bahwasanya nanti melawan dengan Vietnam bisa lebih kuat lagi. Dan tentunya Indonesia saat ini poinnya dengan Laos adalah 4-1. Kita harapkan bahwasanya nantinya melawan Vietnam bisa menghasilkan poin yang lebih banyak lagi. Terima kasih. Permainan Timnas Indonesia ditahan imbang oleh Laos dengan skor 3-3. Pelatih Timnas Shin Tae-yong pun meminta maaf dan mengakui adanya kesalahan umpan hingga kebobolan. STY mengkritik performa Marcelino Ferdinand yang diganjar kartu merah. Sementara itu, dirinya berharap Ivan Jenner dapat bergabung memperkuat Timnas di Piala AFF. 최선을 다할 거고, 그렇지만 우리 팀 자체에서 우리 스스로 패스를 많이 하면서 우리가 실점을 많이 주지 않은, 어떻게 보면 내가 패스미스에 오늘 우리가 무승부를 할 거라고 생각합니다. 많이 아쉬운 경기다. 우리 홈 팬들한테
슈팅 이런 경기를 못 보여줘서 좀 아쉽게 생각하고 죄송하게 생각합니다. 오늘 말씀 경기를 하면 최악이었다 보시면 되겠습니다. 이번에 올 수 있으면 너무 좋겠다. 우리 미래에서도 좀 올 수 있게끔 힘을 좀 썼으면 좋겠다. 이번 승도 상당히 50%인데 이번에 팀 구단에서 지금 절대 불가라고 해서 지금 상당히 애로가 많다 보십니다. Hasil imbang melawan Laos membuat timnas Indonesia gagal menciptakan jarak poin yang besar di klasemen sementara grup B Piala AFF 2024. Mengantongi poin 4, skuad Garuda berada di pemuncak sementara grup B. Informasi selanjutnya pemirsa, diduga tak kuat menanjak, sebuah bus syarat penumpang jurusan Bengkulu Jakarta terperosok ke jurang sedalam 50 meter hingga terbakar. Akibat kecelakaan ini 3 orang tewas dan 6 penumpang luka-luka. Video amatir ini merekam detik-detik bus terbakar usai terjun ke jurang di pesisir barat Lampung. Akibat kecelakaan ini 3 orang termasuk sopir tewas di lokasi kejadian. Sedangkan 6 penumpang lainnya mengalami luka-luka. Kecelakaan bermula saat bus hendak menanjak di kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, diduga akibat kendala teknis karena sopir terlambat memindahkan transmisi ke gigi rendah. Bus kehilangan tenaga hingga akhirnya berjalan mundur tak terkendali hingga terperosok ke jurang sedalam lebih dari 50 meter. Akibat benturan keras di dasar jurang, api kemudian muncul dan membakar habis bus Putra Rafflesia jurusan Bengkulu, Jakarta ini. Dari kejadian tersebut mengakibatkan mobil terbakar. Dan korban jiwa dari kejadian tersebut, untuk korban meninggal dunia sebanyak 3 orang dan luka sebanyak 6 orang. Para korban luka langsung dibawa ke Puskesmas Lembang untuk mendapatkan perawatan intensif, sementara para korban tewas masih diidentifikasi. Polisi kini masih menyelidiki penyebab kecelakaan untuk memastikan kelaikan bus serta penyebab pasti kecelakaan. Dari pesisir barat Lampung, Enrico Ngantung, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah mesin dispenser SPBU tiba-tiba meledak usai karyawan melakukan pengisian bahan bakar ke sebuah minibus. Ledakan disusul kobaran api mengakibatkan seorang karyawan SPBU luka-luka. Detik-detik insiden ledakan di SPBU terekam kamera CCTV. Mesin dispenser tiba-tiba meledak dan menyemburkan api usai pengisian BBM di SPBU Jalan Pahlawan Revolusi, Pondok Bambu, Durensawit, Jakarta Timur. Pengemudi 2 kendaraan yang tengah mengisi bahan bakar langsung menjalankan mobilnya menjauhi mesin dispenser SPBU. Petugas SPBU langsung berupaya memadamkan api menggunakan alat pemadam api ringan APAR. Ledakan terjadi usai operator SPBU melakukan pengisian BBM Pertalite ke sebuah minibus. Apinya dari itu tuh, dari mesin itu. Mesin apa? Pengisian. Iya, pengisian. Pas meledak, langsung meledak, saya langsung lari ke sana. Terus keluar api. Iya. Semburan api memakan korban, seorang karyawan operator SPBU luka bakar di kedua telapak tangan dan wajah. Korban dilarikan ke sebuah klinik untuk perawatan. Selesai ngisi bensin terus langsung meledak. Ada percikan api atau awalnya enggak? Langsung keluar api. Kalau Mbak sendiri kondisinya lukanya di bagian tangan muka. Berarti posisinya mobil setelah ngisi mobil jalan? Enggak, setelah selesai ngisi baru menuju ke dispensernya langsung meledak. Belum diketahui pasti penyebab kejadian ini. Petugas kepolisian dari Polsek Durensawit masih melakukan pemeriksaan dan meminta keterangan saksi-saksi. Garis polisi telah dipasang, operasional SPBU dihentikan sementara. Dari Jakarta, Rizky Falufi, Rio Manik melaporkan. Pemirsa, kasus perundungan atau bullying kembali terjadi di lingkungan sekolah.
Seorang siswa di salah satu sekolah favorit di Jakarta diduga mengalami kekerasan fisik dari kakak kelas. Kejadian yang terjadi di dalam toilet sekolah ini telah dilaporkan orang tua korban ke Polres Metro Jakarta Selatan. Polres Metro Jakarta Selatan masih menyelidiki kasus dugaan perundungan atau bullying terhadap seorang pelajar kelas 10 di salah satu SMA favorit di kawasan Bulungan, Jakarta Selatan. Orang tua korban telah melaporkan kejadian ini dan polisi masih menunggu hasil visum yang sudah dilakukan. Menurut keterangan polisi, korban ditarik oleh kakak kelas dan menerima penganiayaan di sejumlah bagian tubuh oleh 4 orang pelaku. Tak hanya dianiaya, para pelaku juga merampas sepatu dan telepon genggam korban. Ironisnya, kejadian ini berlangsung saat jam istirahat di dalam lingkungan sekolah. Kemudian itu terjadi di toilet sekolah dan itu masih didalami yang pasti. Iya, kakak kelasnya. Untuk korban ini adik kelas, Bu? Adik kelas. Kelas ya. berapa, Bu? Untuk korban kelas 10, kemudian untuk yang terlapor kelas 12. Polisi masih mendalami kasus ini termasuk segera memeriksa para saksi. Kejadian ini menambah catatan kasus perundungan di lingkungan sekolah setelah sebelumnya kasus serupa juga terjadi di sebuah sekolah swasta elit di kawasan Simpruk, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati melaporkan. Pemirsa, Polda Daerah Istimewa Yogyakarta membongkar praktek jual beli bayi yang melibatkan 2 orang bidan di kota Yogyakarta. Praktik ini berlangsung sejak 2010 dan telah menjual 66 bayi dengan harga puluhan juta rupiah per bayi. Rumah praktik bidan di Tegalrejo, Kota Yogyakarta ini sepi karena 2 orang bidannya JE 44 tahun dan DM 77 tahun ditangkap polisi karena memperdagangkan bayi. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda DIY, Kombes Pol FX Enriadi menyatakan modus jual beli bayi dengan merawat bayi dari orang tua yang tidak mampu lalu dijual kepada pembeli. Satu bayi dijual 55 juta hingga 65 juta rupiah tergantung jenis kelamin. Total 66 bayi yang dijual pelaku kepada pembeli terdiri 28 bayi perempuan dan 36 bayi laki-laki serta 2 bayi tanpa keterangan jenis kelamin. Dalam hal ini adalah anak dari wanita atau ibu, kemudian anak tersebut dirawat dan selanjutnya tersebar ataupun di media bahwa yang bersangkutan mencari ataupun menjual kepada para orang tua yang ingin mencari anak atau bayi tersebut. Kedua tersangka dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan melaporkan. Pemirsa, 4 kecamatan terdampak banjir dan tanah longsor di Palopo, Sulawesi Selatan. Bencana yang terjadi memutus akses jalan antar kecamatan dan kabupaten. Video amatir merekam longsor yang menutup akses jalan. Sementara banjir juga terjadi di jantung kota Palopo. Akibatnya 4 kecamatan, yakni Kecamatan Uara Timur, Kecamatan Mungkajang, dan Kecamatan Sendana terdampak. Banjir tak hanya merendam permukiman, namun juga membuat akses jalan terputus dan sejumlah kendaraan yang melintas mogok. Petugas dibantu warga terus memantau ketinggian air sungai sambil mengangkat kayu yang menutup jembatan. Semua pasukan malam ini sudah kami kerahkan dengan 3 ragu. Ada yang di Limping, ada yang di Batupa, dan di tempat ini sebagian juga ada yang dimasuk di daerah-daerah pemukiman. Belum ada laporan korban jiwa, namun warga diimbau untuk tetap waspada mengingat intensitas hujan masih cukup tinggi. Banjir ini membuat saluran PDAM Kota Palopo terendam dan mengancam pendistribusian air bersih. Dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak melaporkan.
Banjir juga melanda sejumlah wilayah di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Banjir di Kota Jember, Jawa Timur menerjang jalan utama mengakibatkan pengendara terperosok. Sementara tanggul sungai jebol mengakibatkan banjir bandang melanda permukiman hingga menyeret sepeda motor. Puluhan rumah di Desa Ngaprah, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah terendam banjir. Derasnya arus banjir disertai sampah bahkan masuk hingga ke jalur permukiman warga. Sebuah motor milik warga juga nyaris terbawa arus. Banjir akibat jebolnya tanggul Sungai Kelegung juga membuat seorang warga luka-luka. Selain membuat puluhan rumah warga rusak, banjir juga memutus akses jalan warga. Meski banjir kini telah surut, warga berharap ada bantuan pemerintah untuk memperbaiki rumah warga yang terdampak banjir. Sedangkan di Kota Kendal, Jawa Tengah, seorang pedagang tetap melayani pembeli meski rumahnya terendam banjir. Banjir akibat intensitas hujan tinggi membuat Sungai Kendal meluap. Data BPBD Kota Kendal, banjir menggenangi hampir seluruh kelurahan di Kecamatan Kota Kendal, mulai dari Weleri, Pegandon, Reginarum, Cepiring, dan Kaliwengu. Banjir di Jawa Timur bahkan membuat seorang pemotor terperosok dan terjebak di tengah derasnya arus banjir di Jalan Raya Kaliurang, Kecamatan Kaliwates. Warga pun langsung membantu mengevakuasi motor yang terjebak arus banjir. Banjir hingga ketinggian 1 meter ini diakibatkan intensitas hujan tinggi yang membuat saluran drainase meluap hingga ke jalan. Sementara di Jombang, Jawa Timur memasuki hari ke-6, banjir masih merendam ratusan rumah warga di Desa Jombo, Kecamatan Kesamben. Banjir yang tak kunjung surut kini mulai membuat warga terserang berbagai penyakit. Para korban banjir berharap Pemda setempat terus mengulurkan bantuan obat-obatan dan memeriksa secara intensif para korban banjir yang mulai terserang penyakit. Tim kontributor iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meresmikan terowongan silaturahmi Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta Kamis siang. Dalam sambutannya, Prabowo sempat meminta maaf pada Jokowi karena meresmikan hasil karya terowongan silaturahmi yang dibangun di masa pemerintahan Jokowi. Prabowo juga sempat melontarkan candaan karena beruntung kebagian enaknya saja saat meresmikan terowongan. Salah satu simbol yang sangat berharga. Terima kasih semua tokoh yang berhasil untuk mewujudkan simbol ini yang sesungguhnya dan sebenarnya harusnya diresmikan oleh Pak Joko Widodo. Ya, saya kebagian enaknya aja. Banyak yang bekerja, ya itu namanya takdir ya. Jangan-jangan Pak Joko Widodo lagi nonton ini. Pak Jokowi, mohon maaf, aku yang resmikan ini. Dibangun di kedalaman 7 meter, terowongan silaturahmi mengusung desain modern dengan konsep kesederhanaan. Terowongan yang menghubungkan antara Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral ini diharapkan bukan hanya sebagai simbol kerukunan, namun juga merealisasikan keharmonisan di antara umat beragama. Seperti apa suasananya? Berikut laporan Esra Ambarita dan juru kamera Fakih Satrio. Pemirsa, saat ini saya sudah berdiri langsung di terowongan silaturahim ataupun silaturahmi yang baru saja diresmikan Presiden Prabowo Subianto, di mana terowongan ini menghubungkan antara Masjid Istiqlal dengan Gereja Katedral. Menarik sekali bahwa kita lihat konsep maupun interior di ruangan ini maupun di terowongan ini terlihat modern namun tetap menggambarkan kesederhanaan. Satu hal yang menarik juga bahwa di sini ada gambar tangan bersalaman. Ini ada definisinya ataupun filosofinya menggambarkan kerendahan hati di mana adanya sebuah pertemuan. Kemudian tepat di tengah dari terowongan ini ada sebuah garis melingkar. Ada garis melingkar di sini berwarna putih dan di atas garis melingkar ini ada pencahayaan ataupun bisa dikatakan semacam pencerahan bahwa ada harapan ketika adanya sebuah pertemuan di dalam ini. Dan menarik
lagi bahwa tempat ini dibangun dengan kedalaman 7 meter yang menandakan atau mengartikan kedalaman hati antar pemeluk beragama. Dan tentunya harapan kita bersama, terowongan ini tidak hanya menjadi semacam simbolik saja, namun kita bisa menerapkan arti nilai harmonis kerukunan antar umat beragama meskipun berbeda-beda. Ketika nanti pemirsa datang ke tempat ini, karena ini tempatnya terbuka untuk umum, kita tidak hanya melihat diorama saja, namun mendengar adanya dentuman beduk, kemudian bersahutan dengan lonceng. Ini merepresentasikan bahwa semesta itu untuk bunyinya ini akan berbeda di setiap ruang yang kita injak. Dan tentunya harapan kita sekali lagi bahwa ini menjadi nilai keharmonisan dan kerukunan bagi umat beragama. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Pemirsa, Kota Bandung dikenal sebagai kotanya para seniman kreatif, salah satunya karya minifigur yang sudah mendunia. Berawal dari hobi fotografi, Max kini bahkan telah memiliki puluhan karyawan dan mampu memproduksi hingga 1.200 figur setiap bulannya. Seperti apa karyanya? Ini dia liputannya untuk Anda. Berawal dari hobi fotografi, seorang pemuda asal Bandung, Jawa Barat, kini bisa memproduksi beragam miniatur figur dan diorama berbagai skala. Tak tanggung-tanggung, workshop dan dikelolanya bahkan bisa memproduksi lebih dari 1.200 figur setiap bulannya. Max, pemilik miniatur figur ini, bahkan telah memiliki 23 karyawan yang terdiri dari 12 desainer dan 11 painter figur. Keistimewaan dari karya miniatur figur ini, selain dibuat dari bahan painting berkualitas, para pemesan juga bisa memesan sesuai custom yang diinginkan. Terus si catnya juga kualitasnya memang benar-benar kualitas yang terbaik. Terus benar di paintingnya juga manual ya, manual. Terus yang paling utama itu kita kan ada custom figur nih, custom figur. Jadi cukup klien tuh cuman ngasihin foto momen-momen kayak gitu. Kita pengen dong dibuatin figur kayak di foto ini, gitu, kayak foto yang dulunya gitu kan. Nah, kita bisa buatin. Berkat kualitas dan detail dari produk yang dimiliki, minifigure milik Max, karyanya bahkan telah terjual hingga ke mancanegara, mulai dari Singapura, Jerman, Austria, Turki, hingga Amerika. Seorang pembeli bahkan senang sekali memiliki koleksi minifigure milik Max. Ya pokoknya mah Queen Crabline mah keren banget lah gitu kalau buat diorama gitu kan. Terus kemarin juga coba bikin si figurnya baru satu, ini nanti yang lainnya menyusul. Harga minifigure ini pun dibanderol mulai dari Rp120.000 hingga Rp1.500.000 tergantung skala ukuran yang dipesan. Nah, bagi Anda yang ingin memberikan hadiah istimewa yang unik, minifigure custom di tempat ini bisa jadi pilihan. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Sondi Agung melaporkan. Pemirsa, HN Magazine bersama MNC Channel kembali menggelar Fashion Festival and Masterpiece 2024 di Studio RCTI Plus, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Ajang tahunan yang mengusung tema Harmony in Nature ini menjadi wadah bagi para desainer lokal untuk menampilkan kreasi terbaik mereka. Eksekutif Chairwoman MNC Group, Liliana Tanusudibyo, menghadiri acara iFashion Festival and the Masterpiece 2024 sebagai bentuk dukungan terhadap dunia fashion tanah air. Ajang bergengsi yang diinisiasi HN Magazine bersama MNC Channel ini juga menjadi wadah bagi para desainer untuk memamerkan hasil karya dan kreasi terbaik mereka ke masyarakat luas, sekaligus memperkuat peran industri fashion Indonesia. Fashion penuh dengan ragam corak dan warna menjadi suguhan menarik pada gelarannya di Studio RCTI Plus, Kebonjeruk, Jakarta Barat ini. Untuk Masterpiece sendiri kami memberikan satu platform untuk para desainer untuk mereka perform, di mana itu sangat baik untuk mereka ya, dari mereka dapat mengkreasikan kreasi mereka, dan dengan itu kita support sekali fashion di Indonesia dan untuk kreativitas bangsa juga ya. Pada penyelenggaraannya yang ke-16 ini, The Masterpiece 2024 yang mengangkat tema Harmony in Nature menampilkan karya adi busana dari 14 desainer dan brand terkemuka tanah air. Dalam ajang ini juga diberikan penghargaan bertajuk High End Lifestyle Awards 2024 yang dipersembahkan kepada tokoh-tokoh tanah air yang dinilai berprestasi dan memberikan inspirasi di bidangnya.
Dari Jakarta, Rizky Ihwal, iNews melaporkan. Peduli terhadap lingkungan ditunjukkan Partai Perindo melalui kegiatan menanam pohon bersama di kawasan Kali Ciliwung, Cawang, Jakarta Timur. Dengan penanaman pohon tersebut, Partai Perindo turut serta berkontribusi terhadap kelestarian lingkungan sekaligus mencegah banjir di Jakarta. Musim hujan telah melanda sebagian besar wilayah Jakarta. Bahkan di beberapa lokasi juga sudah mulai terjadi genangan air atau banjir. Untuk mencegah hal ini, Partai Perindo bersama aktivis lingkungan Laskaru di Cawang, Jakarta Timur menggelar kegiatan penanaman pohon di bantaran Kali Ciliwung yang berada di kawasan RW 02 Kelurahan Cawang, Jakarta Timur. Aksi dalam rangka memperingati Hari Relawan Sedunia ini sekaligus menjadi upaya pelestarian lingkungan dan penanggulangan banjir di Jakarta. Alhamdulillah Perindo ini selama bertahun-tahun yang fokus terhadap kesejahteraan masyarakat, kita sekarang lebih fokus kepada lingkungan DKI Jakarta. Di mana di Jakarta ini ada 13 aliran sungai, kita akan tetap berfokus kepada penanggulangan banjir. Supaya kita menanam pohon ini tidak banjir, menahan erosi dan lain-lainnya. Kegiatan ini akan terus kami lakukan untuk menjaga ekosistem yang selama ini sudah rusak. Mudah-mudahan berkat bantuan dan dukungan teman-teman semua dan doanya semoga rencana kami berjalan. Penanaman pohon ini merupakan bukti nyata Partai Perindo bersama aktivis lingkungan dan warga untuk berkomitmen menciptakan kota Jakarta yang lebih baik. Dari Jakarta, Wenda Nura, Ari Setiawan, iNews melaporkan. Kami akhiri jumpa kita pagi hari ini. Pemirsa, berita-berita yang kami sampaikan di program seputar iNews pagi hari ini juga dapat dilihat di okezone.com. Silahkan men-scan barcode yang tertera. Saya Rizky Hasan. Dan saya Raisa Nadia. Selamat beraktivitas, tetap semangat dan sampai jumpa.